Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Almanawaroh dengan NIM 2009046003, Program Studi Teknik Lingkungan 2020 dari kelompok 3.5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penggambaran soal nomor 1, modul 1 Praktikum AutoCAD. Sebelumnya kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi AutoCAD yang telah terinstall, kemudian kita langsung saja ke Start Drawing. Setelah itu kita akan diarahkan pada lembaran yang kotak-kotak ini disebut sebagai lembar kerja. Lembar kerja ini bisa saja dihilangkan kotaknya, cuman kali ini saya tidak menghilangkannya ya. Nah, pada bagian atas ini terdapat beberapa fitur yang telah disediakan oleh aplikasi AutoCAD yang dapat digunakan dalam proses penggambaran, seperti draw, modify, annotation, layers, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk menggeser lembar kerja ini dengan cara mengklik bagian tengah pada mouse yang ini, kita klik aja, kemudian kita geser. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk memperbesar ataupun memperkecil, caranya adalah kalau memperbesar kita geser ke atas saja bulatan tengah mouse-nya, sedangkan untuk memperkecil kita geser saja ke bawah. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah gambar, soalnya itu ke dalam lembar kerja kita. Caranya itu kita ke insert, lalu kita ke attach, lalu kita pilih deh gambarnya. Setelah itu kita klik OK, lalu kita posisikan gambarnya mau diletakkan di mana. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sebelum menggambar kita harus menentukan terlebih dahulu satuannya ya, dengan cara kita ketik units. Nah, kemudian kita atur aja nih. Di sini presisinya itu 2 angka di belakang koma ya. Lalu inci kita ganti jadi milimeter dan kita klik OK. Setelah itu kita akan mulai menggambar nih menggunakan tools line. Nah, pertama kita klik di sembarang tempat aja. Kemudian kita ukur. Nah, di sini kan dia masih bergerak-gerak seperti ini ya, supaya dia tuh sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y supaya lebih mudah, kita klik F8 atau aktifkan ortho. Nah, setelah itu garisnya bakalan sejajar sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, kita masukkan saja berapa. Di sini tuh kita masukkan di sini 12, di sini 5, berarti panjang ini ke sini tuh adalah 7. Kita masukkan saja, pokoknya kita harus mengetahui angka-angka yang terdapat pada soal. Ya. Setelah itu ke kanan sejauh 3,5. Kalau koma di aplikasi AutoCAD itu titik ya, bukan koma. Lalu ke bawah itu sejauh 5, sejauh 2 dulu. Lalu kita cancel. Di sini gambarnya kita akan memperbesar gambarnya supaya lebih mudah kita lihatnya ya. Kita akan memperbesar gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pilih lagi untuk menggambar yang panjangnya 10 ini. Klik di sini lalu ke kanan sejauh 10, enter, dan ke bawah sejauh 2, enter. Lalu kita cancel lagi dengan klik kanan pada mouse, lalu pilih cancel. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi nih garisnya. Kita garis lagi dari titik akhir 10 ke kanan sejauh 3,5. Kita enter dan ke atas sejauh 3 ya, karena kan di sini dia ada 7 dikurang 4 dari 3. Kemudian kita ke arah kiri sejauh 2 dan ke atas sejauh 4, kemudian ke kiri sejauh 5 dan ke bawah sejauh 4. Kemudian kita cancel lagi. Di sini kita akan gambar garis yang atas yang angka 7 ini ya. Dengan kita pilih tools line lagi, kemudian kita letakkan di titik awal, dan kita geser sejauh 7 ke kanan. Kemudian ini nih, kita mau satukan nih, tapi agak sulit ya, karena ortonya masih aktif. Caranya itu kita mengaktifkan orto dulu dengan menekan F8 lagi. Nah, sekarang kita bisa sambung ya. Kemudian kita cancel. Setelah itu, pada bagian bawah ini, kita akan melanjutkan gambarannya. Terlebih dahulu kita buat garis bantu ya. Dari sini ke arah kanan, itu fungsi orto diaktifkan.
1,5. Kita enter dan ke arah bawah sejauh 5, kita enter, dan ke arah kanan sejauh 14, kita enter. Kemudian kita mau kasih ke sisi miring lagi nih. Caranya kita nonaktifkan fungsi orto, baru kita klik dan kita cancel lagi. Setelah itu kita buat lagi garis yang sisi miring ini, kita sambung. Nah, kita cancel lagi. Setelah itu ini kan garis bantu ya sama ini. Itu bisa dihapus ya pakai tools di modify yang erase ini. Kita pilih objek yang akan dihapus, yang ini dengan yang ini, kita enter saja, maka dia langsung terhapus. Nah, setelah itu kita gambar lagi nih yang lingkaran ini ya. Lingkaran itu kan R itu ya lempengnya, simbolnya jadi jari. Jadi kita buat garis bantu dulu nih. Garis bantu pakai line di sini, kita geser ke kanan sejauh 1, kita enter, dan ke bawah juga sejauh 1 ya, karena kan jari-jarinya itu 1. Kita cancel lagi, kemudian kita pilih di tools draw yang circle ini, kita pilih yang center, radius, karena kan dia menggunakan jari-jari ya. Nah, kita letakkan di tengah, kemudian kita geser keluar, kemudian 1, kita masukkan 1 dan kita enter. Selesai. Setelah itu garis bantunya bisa dihapus pakai erase. Nih, kita pilih ya garisnya dan kita enter lagi. Setelah itu, gambar sudah jadi dibuat. Oh ya, ini kita hapus lagi ya. Erase dan kita hapus yang ini. Kita enter. Nah, gambarnya telah jadi. Kemudian kita akan membuat angka-angka ini ya, yaitu pada menu pada tools annotation yang dimension. Klik. Setelah itu, kita pilih dari titik awalnya ke titik akhir. Nanti dia akan keluar sendiri secara otomatis angkanya. Nah, seperti ini. Tapi di sini tuh dia masih ini ya, 4 angka di belakang koma, sedangkan kita maunya itu 2 angka di belakang koma dan hurufnya ini, dan angkanya ini berukuran lebih besar lah ya, sedikit, kan ini terlalu kecil. Setelah itu kita cukup saja ketik D, kemudian pilih dim style. Di dim style ini kita akan memilih standar, klik 2 kali, kemudian kita modify aja, langsung modify, dan kita dari primary units ini kita ubah jadi 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita teksnya kita ubah jadi 0,40. Ini sudah saya hitung dan saya perkirakan. Nanti kalian juga bisa hitung sendiri ya. 0,50, kemudian kita oke. Nah, kita close dan angkanya udah rapi ya yang keluar dimensinya. Setelah itu kita kasih dimensi juga nih pada yang lain, pilih dimensi, terus tuh ini titik awal ke titik akhir. Setelah itu ini juga, pokoknya semuanya itu dikasih dimensi ya. Ini 2, pokoknya semuanya ada dimensi itu diberikan sesuai dengan gambar soalnya. Di sini, kemudian di sini ke bawah, kemudian yang ini lagi 2 ini. Nah, dia kayak langsung otomatis gitu. Ini kita tarik ke bawah sejauh 12, kemudian kita enter. Nah, setelah itu di sini kita tarik lagi buat yang 17-nya. Itu di sini kita 5-nya tarik ke bawah, 5 dan enter. Kemudian di sini kita sejajarkan ini ya. Kita klik angkanya. Kemudian kita sejajarkan ini garis birunya ini ya sampai ke sini. Nah, begitupun juga dengan yang ini angka 5-nya. Nih, kita tarik garis juga. Nah, setelah itu kita dimensi lagi nih buat yang lingkaran ini. Caranya gimana? Caranya itu yang annotation di menu ini ya. Kemudian kita pilih yang radius dan kita pilih sisi lingkarannya, kemudian kita tarik dan keluarlah radiusnya sebesar 1. Oke, gambarnya sudah mirip dengan seperti gambar contoh. Seperti inilah proses penggambaran pada gambar soal nomor 1. Selanjutnya akan dilanjutkan penggambaran soal nomor 2. Tapi sebelumnya cara nge-save-nya tuh kita klik dulu ya yang A ini. Kemudian kita pilih save as. Nah, setelah itu kita langsung save aja deh. Oke, sekarang gambarnya udah tersave ya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Caikinanti dengan NIM 2009046007 dari kelompok 3.5. Kali ini saya akan membuat video cara pengerjaan soal nomor 2. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi ini tampilan pertama setelah kita membuka AutoCAD. Saya di sini menggunakan AutoCAD yang 2021. Jadi di sini ada Get Started atau Start Drawing yang juga ada Recent Documents. Recent Documents ini adalah riwayat hasil project kita atau pekerjaan kita mungkin yang kemarin atau bulan lalu, lengkap dengan tanggal dan juga jamnya. Setelah itu ada Start Drawing, itu kita untuk memulai lembar kerja dan kita di sini bisa memilih template-nya masing-masing. Saya menggunakan akad ISO dan sekarang kita mulai aja langsung pengerjaannya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita insert dulu, terus kita ke attach untuk menempel foto dari soal 2 yang akan kita kerjakan. Oke, setelah itu kita cek dulu units. Nah, di sini udah tipenya udah desimal, presisinya udah di sini, dan ada juga saya udah settingnya jadi milimeter karena saya juga ingin gambarnya itu jadi ukuran milimeter. Dan langsung aja kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke Peter Polyline dengan menarik garis. Jangan lupa untuk pencet F8 untuk orto supaya garisnya tidak miring dan tetap lurus. Kita tarik sampai 14, lalu sambung lagi 11, 14, 11. Oke, sudah. Setelah itu kita timpa lagi dengan line, disesuaikan dengan garis yang diketahui di gambar. Jadi di gambar diketahui di sebelah sini itu 3. Ada beberapa garis yang belum diketahui ukurannya berapa, jadi kita gunakan cara manual, yaitu mengurangkan dengan angka yang diketahui yang ada di sini. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini, yang di tengah itu yang membentuk garis miring itu kan belum diketahui itu berapa panjangnya. Jadi karena di sini ada 11 mm, juga di sini diketahui besarnya juga 3, di sini juga 3, dan juga di sini juga 3, berarti 11 dikurang 9 berarti 2. Berarti di sini itu 2 mm. Sebenarnya nggak digaris juga nggak apa-apa sih. Oke. Dan yang di atas juga yang diketahui 8. Dan kanan kirinya itu berarti 14 dikurang 8, 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi kita tarik dari sini itu 3 mm. Tambah lagi. Bahwa ini karena dia 2 ukurannya udah diketahui 2, yang ini 3, 3, 2. Berarti kita tarik garis lagi ke sini, ukurannya 3 mm sesuai dengan yang diketahui di gambar di sebelah kanan. Sebelahnya juga. Jadi ini bentuk-bentuk dasarnya. Kita tarik garis miringnya aja dulu yang ini ke atas sini, lalu yang ini juga. Oke, kita lanjut. Ini bentuk gambarnya, bentuk gambar dasarnya sudah terbentuk ya. Jadi langkah yang kita lakukan sekarang itu menghapus objek yang tidak perlu. Tapi yang ini saya tebalin dulu. Sebentar. Yang 8 juga. Karena kalau misalkan nggak ditebelin takutnya hilang. Oke.
sekarang kita ke modify, kita pilih erase, kita pilih objek yang mau kita hapus. Kurang. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan itu ke circle. Di circle ini kita pilih yang center radius karena di soal diketahui radiusnya atau jari-jarinya, jadi kita pakai yang center radius. Terus kita spesifikin aja tuh titiknya di mana. 1. Oke, mau digeser dikit. Itulah kena ya. Kita coba ulang aja dulu sebentar. Oke. Nah, daripada kita 2 kali kerja lagi, kita pakai fitur copy. Jadi kita select dulu objeknya, terus kita type a comment copy. Nanti langsung muncul yang paling atas. Langsung kita pilih titik spesifiknya di mana. Terus kita arahkan nih, kita mau kopinya ke arah mana. Bentar. Oke. Enter. Nah, jadi bentuk dasarnya sekarang kita langsung bikin dimensinya aja. Sebentar, kita geser dulu. Oke. Dimensinya itu kita pakai di sini, ke annotate aja dulu. Terus kita pilih standard. Ini. Terus kita pilih dimension. Terus kita atur aja. Langsung dia otomatis ada titik yang warna hijau itu langsung terhubung. Nah, ya. Untuk memodifikasinya itu mudah. Misalkan ada yang mau 2 angka di belakang koma kayak gini, atau mungkin 3 angka di belakang koma, atau cuma 1 aja. Itu di sini ngubahnya. Karena kita tadi pakai standar, jadi kita standar, terus kita modify. Ini di sini. Ada gaya penulisannya juga, mau yang kayak gimana, terus ada warnanya juga, dan ada ketinggian tulisannya, maksudnya bisa ada tulisannya seberapa. Terus juga ada primary unit ini unit formatnya dari angkanya yang keluar sebagai dimensi itu diatur di sini juga. Ini bisa ngatur yang 3 angka di belakang koma nih ya misalkan, atau mau yang ini nih 4 angka di belakang koma bisa. Ini kayak gini tampilannya, nanti dia otomatis. Terus kita pilih aja dulu. Nah, yang baru itu jadi kayak gini, tapi kalau misalkan mau ngubah yang itu diklik dulu, terus kita ikut modify yang tadi. Yang ini. Oke. Nah, otomatis 4 angka di belakang koma. Jadi karena kita maunya 2 angka di belakang koma, jadi kita kembalikan ke yang awal tadi. Oke. Begitu seterusnya dengan ukuran-ukuran garis yang lain. Kita pencet dimension. Terus kita ini 3 cm ya di sini. Kita tarik. Lagi di sini. Dimension. Terus di sini 3. Bentar. Tarik. Di sini lagi.
Oke, di tengah juga yang 4. Oh iya, yang 14 juga. Yang 11, sebelah kiri kita pakai fitur pen untuk menggeser lembar kerjanya. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjut untuk memberikan dimensi. Kita berikan yang 11. Ini yang miring gini nggak apa-apa. Nanti ini bisa ditarik. Sebentar. Ketutupan ini. Oke. Dia akan otomatis, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, berlaku juga sama yang 3 mm di sampingnya, dari ujung sini ke bawah, jadi otomatis. Oke, yang garis sudah semua, dan untuk yang lingkaran itu ada yang beda sedikit. Jadi untuk diketahui tulisan R1 gitu. Jadi pertama kita ketik komen, Ctrl+9. Kita ketik dim rat. Oke, terus kita nanti akan disuruh memilih objek lingkaran yang mana yang mau kita kasih dimensi. Kita pilih aja dan dia otomatis akan membuat seperti ini. Kita samakan aja kayak ini gambar. Sebentar. Oke, kita pilih lagi lingkaran sini. Dia akan otomatis membentuk dimensi yang sama seperti yang diinginkan di soal. Oke, jadi untuk ini sama. Sekian langkah pengerjaan dari nomor 2. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kalau misalkan ada salah kata atau salah langkah juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.